Halo semuanya, di video kali ini kita akan menganalisa oil, silver atau XAG USD, Nasdaq, dan indeks dolar. Sebelum kita lanjut ke dalam videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita mulai analisa di oil atau WTI di chart. Seperti yang kita tahu, US oil ataupun oil atau WTI ini mengalami yang namanya siklus bullish yang sangat luar biasa tinggi. Setelah di tahun 2020 kemarin, tanggal 20 April kemarin, pada saat pertama kali pandemi outbreak, harga oil drop sampai ke angka 0. Dan untuk saat ini, oil memang bergerak secara bullish. Sekarang kita lihat analisanya di daily. Di daily, di sini kita bisa menarik suatu trend line, yang dimana kita tarik trend line itu dari 2 Desember 2021. Nanti akan seperti ini. Yang dimana trend line ini sangatlah valid karena sudah hampir 4 kali disentuh oleh market. Jadi, untuk saat ini memang oil masih dalam keadaan bullish. Dan sekarang kalau kita lihat, titik tertinggi oil pernah terjadi di harga $129 per barel. Kalau kita lihat ke kiri, harga itu pernah terjadi di tanggal 22 Juli 2008. Itu sudah sangat jauh sekali. Nah, sekarang masalahnya oil pernah berada di area supply. Di sini ada area supply. Oleh karena itu oil bergerak drop secara signifikan setelah masuk ke area range 128 sampai $132 per barel. Nah, jika nanti harga bisa tembus $132 per barel, maka oil nanti bisa naik paling jauh, itu bisa sampai ke harga $145 per barel. Karena kalau kita lihat di sini ada area supply lagi satu yang paling tinggi, itu bisa ke $146 per barel. Seperti itu. Jadi untuk saat ini, untuk yang ingin trading di oil, lebih baik menunggu break daripada dia punya supply di harga $128 sampai $132 per barel. Karena mengapa? Untuk saat ini, trend line yang sudah dibentuk di sini lumayan curam. Karena kalau kita ukur derajatnya trend line ini sebesar 25 derajat, belum begitu curam. Jadi di sini masih valid, tapi untuk saat ini pergerakan oil mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan kuatnya. Oleh karena itu, kalau yang ingin ambil posisi buy, lebih baik biarkan harga ini break 132, silakan ambil posisi buy ketika break itu. Ataupun biarkan harga itu turun lagi mendekati area trend line. Setelah itu, jika ada pola pembalikan harga seperti bullish engulfing di sini, itu teman-teman bisa langsung ambil posisi buy dengan take profit di area supply di sini. Seperti itu. Karena di sini pun di area supply ini memang sudah pernah tersentuh sekali, dan kalau kita sadari di daily di area ini akan saya gariskan. Titik tertinggi di harga 124 ini ada satu supply kecil. Kalau teman-teman dilihat di sini, ada satu supply kecil yang dimana supply ini kemungkinan bisa berpengaruh terhadap pergerakan oil ke depannya. Jadi, kalau yang ingin ambil posisi buy per TP1 itu bisa pada saat di harga 124. Karena saat ini harga oil itu di harga 120. Jadi biarkan harga itu turun dulu ke area trendline tadi di daily, atau biarkan dia menembus harga 132.
Karena dengan demikian teman-teman sudah mendapatkan ketenangan dalam melakukan entry, karena dia sudah break supply dan sudah, kalau dia turun dia akan menyentuh trendline di sini. Tapi kalau teman-teman lihat secara mayor, trendline mayor ini kita bisa tarik garis seperti ini. Di sini ada satu trendline mayor di sini, di mana trendline ini masih dominan besarnya. Jadi secara garis besar sekarang, karena ketinggian daripada trendline ini lumayan tinggi dibandingkan dengan major trendline-nya. Nah, major trendline-nya ini hanya cukup rendah, hanya 16 derajat aja, seperti itu. Jadi hati-hati nanti pada saat dia break trendline, maka otomatis dia bisa drop, itu bisa sampai di harga ini. Area sideways-nya yang kemarin itu bisa sampai di harga $94 per barel, seperti itu. Jadi ini untuk oil. Sekarang kita akan pindah ke silver ataupun XAG USD. Nah, untuk saat ini XAG USD secara daily kita mengetahui secara garis besar ya, di time frame weekly. Untuk saat ini XAG USD mengalami yang namanya siklus sideways, walaupun secara garis besar dia sudah membuat lower low dan lower high. Karena di sini kalau teman-teman lihat dia sudah buat lower low, di sini dia sudah buat lower high juga. Jadi kalau teman-teman tahu chart pattern yang bernama descending triangle, ini bisa dikategorikan sebagai descending triangle. Nah, tapi masalahnya untuk saat ini di XAG USD ataupun silver itu harga benar-benar bermain di area ini, di harga $21. Kalau kita lihat di area ini memang pernah terjadi yang namanya break support. Break pernah terjadi di tanggal 12 Mei kemarin, dan kemudian harga naik lagi dan harga sekarang benar-benar bermain di area ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat memang dia sudah membreak area supportnya. Sekarang teman-teman tinggal tunggu aja menembus area ini sekarang. Oke, jika dia nanti bisa turun drop di bawah ini, di bawah 20, maka teman-teman bisa mengambil open posisi sell dengan take profit. Ini take profitnya lumayan jauh sekarang ya. Take profit terjauh sekarang ada di area ini, yang dimana ini pernah menjadi resisten become support juga di sini, dan yang paling tinggi itu di sini. Dan sekaligus di sini pun ada area demand di sini. Demand daily yang terjadi di tanggal 17 Juli kemarin. Nah, sekarang masalahnya karena dia ini berhenti di yang harga 20 ini, kalau kita lihat ke kiri dia tidak ada apa-apa. Jadi secara garis besar takutnya nanti harga itu bisa drop secara signifikan sampai ke harga 19 atau ke 18 seperti itu. Kalau secara chart pattern kita lihat di sini bisa saja dia membentuk yang namanya bullish flag, yang dimana kalau kita tarik garis seperti ini ya, seperti ini. Di sini sudah mengindikasikan yang namanya bullish flag, yang dimana di sini merupakan dia punya tiangnya di sini, dan di sini yang merupakan benderanya. Jadi kalau teman-teman ambil posisi sell nanti bisa pada saat dia masuk lagi di bawah harga 21 atau enggak di bawah harga 21,5, itu bisa ambil posisi sell, ataupun lebih amannya itu pecah di bawah harga 20. Jadi ketika pecah di harga 20, teman-teman bisa ambil posisi sell sampai di harga 18 seperti itu. Kalau yang ingin ambil posisi sell di atas, ini cukup riskan karena kalau kita lihat di bagian atas ini lumayan jauh jaraknya. Karena kalau kita lihat di sini merupakan dia punya resisten yang paling jauh di sini, dan kalau kita lihat di sini ada satu area supply juga. Nah, yang dimana supply-nya ini sudah pernah diambil oleh market, yang dimana ini ditunjukkan oleh banyaknya rejection di sini, seperti itu.
Jadi di sini kesimpulannya kalau di XAG teman-teman juga ambil posisi buy. Kalau dia bisa break daripada dia punya resisten cukup besar, supply yang cukup besar di sini. Tapi untuk saat ini tidak disarankan untuk ambil posisi buy karena secara garis besar XAG USD sudah pernah break area support dan tertahan di harga 20 yang kalau kita sadari bahwa dia tidak ada apa-apa di sebelah kirinya di sini, seperti itu. Walaupun kita turunkan ke time frame 4 jam, di sini tidak ada apa-apanya di sebelah sini, seperti itu. Jadi lebih baik kalau kita lihat di daily, XAG USD lebih dominan untuk ambil posisi sell dengan harapan dia bisa turun sampai ke harga 18. Sekarang kita akan lanjut ke Nasdaq ataupun ke US 100. Untuk saham Nasdaq, untuk yang ingin ambil posisi buy nanti di Nasdaq, sepertinya teman-teman jangan dulu ambil posisi buy. Karena kalau kita lihat secara record ataupun secara histori yang pernah terjadi, seperti yang terjadi di tanggal ini, yang pernah drop terjauh yang di tanggal 23 Maret itu, ini kalau kita lihat drop daripada harga ini sudah mencapai 32% dari all time high-nya yang kemarin yang ada di tanggal 17 Februari 2020. Sekarang kalau kita pakai untuk patokan seperti itu, ketika all time high-nya di sini terjadi di tanggal 22 November, sekarang masih di 31%. Harga itu drop. Jadi kemungkinan masih bisa drop lagi sampai ke 36% juga bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat, karena di sini juga sudah dia di break ya. Kalau kita lihat di sini yang dimana Nasdaq ini sudah pernah membreak area support dan resisten juga. Maka dia akan mencari area support selanjutnya, area support kuat, yaitu yang ada di sini di harga 10.980 seperti itu. Jadi biarkan harga ini drop dulu sampai sini, biarkan harga ini drop sampai sini, biarkan harga drop sampai ke 10.980, dan jika ada kesempatan, jika ada pola pembalikan harga seperti banyak rejection dan engulfing, teman-teman bisa ambil posisi buy dulu sampai di area resisten, yaitu di harga 12.000 seperti itu. Karena kalau kita lihat dari faktor fundamental pun untuk saat ini dari segi saham belum diminati lagi oleh para market, para money maker, para investor juga, karena di Amerika sendiri seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamentalnya, itu untuk the Fed memang menaikkan suku bunganya secara besar-besaran. Dan juga nanti di hari Kamis itu ada FOMC meeting untuk di USD. Jadi otomatis pada saat FOMC meeting itu oil pasti biasanya bergerak sedikit, lalu di XAG silver juga pasti akan bergerak, dan tentunya di saham ataupun di US 100 khususnya Nasdaq di sini itu pasti bergerak juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat nanti di hari Kamis, itu tanggal 16. Hari Kamis tanggal 16 itu nanti kita bisa plot tanggal 16 itu apakah harga bisa naik atau malah break di harga 10.000. Jadi jika kalau kita lihat ketika 10.980 ini di break ya, otomatis dia bisa melanjutkan penurunannya, itu bisa sampai ke sini, bisa ke harga 10.400 sekian seperti itu. Karena di sini ada supply kecil di sini, jadi ini bisa dijadikan patokan teman-teman jika 10.980 itu di break seperti itu. Dan jika 10.470 ini juga di break, maka otomatis Nasdaq juga akan turun secara signifikan bisa sampai ke sini 9.000. Tapi kayaknya sih
untuk Nasdaq saya rasa harga matinya mungkin ada di harga 10.000 ya untuk key level poinnya, ataupun harga range numbernya itu mungkin di harga 10.000 dan di harga 11.000. Karena jika sudah di bawah 10.000 kemungkinan tren dominannya mungkin sudah berubah jadi downtrend seperti itu. Karena kalau kita lihat di weekly pun ini masih koreksi, tapi koreksinya masih lumayan cukup besar. Lumayan cukup besar koreksinya. Kalau kita lihat di Fibo pun dia bisa sampai ke area 2618 yang dimana itu merupakan area antara 10.980 sampai di 10.474 seperti itu. Jadi ketika dia drop sampai ke hampir ke 2618, biasanya harga pasti akan lumayan ada pembalikan harga di area itu seperti itu. Next kita akan lihat untuk indeks dolar ataupun DXY. Untuk indeks dolar sendiri di sini ada yang namanya trendline. Jadi teman-teman bisa tarik trendline yang di tanggal 17 Mei. Di sini trendline ini sudah valid karena sudah banyak sekali disentuh oleh market, dan untuk US dollar sendiri karena didorong oleh faktor fundamental juga yang strong. The US dollar mengalami penguatan yang sangat signifikan seperti halnya oil. Karena kalau oil sendiri itu didorong oleh yang namanya perang. Karena perang belum usai, biasanya oil masih akan terus naik. Untuk DXY ataupun indeks dolar, di weekly kita ada yang namanya, di sini sudah pernah terkoreksi sekali dan sekarang di weekly ini sudah harga naik lagi di atas. Nah, untuk ini kemarin harga sempat berhenti di area ini ya. Di sini di harga 101, tapi kemudian harga membreak dia punya resistance support become resistennya, dan kemudian dia sampai di harga 104. Jadi ini bisa di delete dan ini juga bisa di delete. Nah, sekarang problemnya adalah ketika 104 ini bisa di break oleh market, maka perjalanan dari indeks dolar itu kemungkinan akan lebih tinggi lagi. Di sini sudah saya plotkan, ketika 104 ini bisa tembus, harga kemungkinan bisa naik sampai ke 107 indeks dolar. Karena kalau kita lihat di daily, ini lebih tepatnya di weekly ya. Di weekly ini kita bisa lihat bahwa 107 ini merupakan titik resisten sebelumnya, dan titik resisten terjauh itu ada di 108.54 seperti ini. Jadi di sini yang paling jauh bisa sampai sini. Nah, area yang di atas itu merupakan area tinggi ataupun area tertinggi untuk indeks dolar jika memang penguatan indeks dolar yang didukung oleh fundamental ataupun the Fed-nya itu bisa sampai sana. Karena jika memang 104 ini bisa di breakout, maka otomatis harga bisa akan langsung naik sampai ke 107 dan 108, range-nya seperti itu. Jika 107 dan 108 ini juga bisa di breakout oleh market, maka kemungkinan indeks dolar itu bisa naik sampai ke 111 seperti itu. Ini sudah paling jauh biasanya. Karena kalau kita mengingat historical daripada DXY ataupun indeks dolar ini pernah pada saat zamannya siapa ini ya, tahun 2002 ini saya lupa, George Bush mungkin atau siapa presidennya, itu Amerika itu memang kuat sekali didukung dengan indeks dolar yang sampai ke harga 120 seperti itu. Jadi untuk saat ini indeks dolar masih strong banget. Jadi apalagi nanti di hari Kamis tanggal 19 itu ada rapat FOMC, jika memang akan menaikkan suku bunga secara agresif terkait dengan yang namanya inflasi, maka otomatis ini akan bisa break 104. Dia akan mencari sampai ke 107 seperti itu. Jika tidak, kemungkinan dia akan bisa range bound di sini. Bisa seperti itu.
dia bisa sideways di antara 104 sampai 101. Jika 101 di break, maka otomatis dia akan mengejar sampai ke area trendline di sini, seperti itu. Jadi untuk saat ini semua pair yang berhubungan dengan dolar, mau itu XAG, XAU, terus Euro, GBP, Aussie, New Zealand, Yen, Kanada, Swiss franc, itu pasti biasanya berpengaruh signifikan ketika indeks dolar itu menguat. Khususnya sih untuk Euro USD, GBP USD, Aussie USD, dan New Zealand USD, itu biasanya pasti akan mengalami drop yang cukup parah. Karena mengingat US dollar sekarang sangat strong sekali. Seperti itu. Jadi untuk indeks dolar, untuk teman-teman yang bisa trading di indeks dolar, itu lebih baik buy aja semuanya. Seperti itu. Selama the Fed itu masih bagus, selama the Fed itu masih hawkish, tidak ada nada-nada dovish seperti bulan-bulan sebelumnya, maka buy itu merupakan keharusan dan teman-teman harus yang namanya buy di indeks dolar. Sedangkan untuk pair-pair yang untuk pair pasangan mata uang, mau itu euro dolar, GBP dolar, dan sebagainya, itu harus dari kedua sisi. Tapi untuk indeks dolar sendiri, DXY, itu harus teman-teman ambil posisi buy. Seperti itu. Jadi, sekian untuk video kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Ataupun jika teman-teman ingin berpendapat, bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.